Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oka Duyanti dari Prodi PGSD semester 6 Universitas Nahdlatul Ulama. Saya akan membahas salah satu materi mata kuliah etika dan profesi pendidik. Nah, salah satu materinya yaitu tentang kompetensi guru. Nah, di sini ada pengertian kompetensi guru dan kompetensi. Di sini ada pengertian kompetensi. Nah, secara umum adalah suatu keahlian yang dimiliki oleh setiap individu dalam melakukan suatu tugas atau pekerjaan pada bidang tertentu sesuai dengan jabatan yang sudah diberikan. Beberapa ahli yang mengatakan bahwa pengertian kompetensi adalah suatu keahlian, sikap, fundamental, pengetahuan, serta nilai yang dimiliki oleh individu yang terlihat dari bagaimana dirinya berpikir atau melakukan sesuatu secara konsisten. Nah, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 1 Ayat 10 disebutkan, kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Nah, berikutnya ada pengertian kompetensi guru. Kompetensi guru adalah kemampuan seorang guru yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang dipancarkan serta direfleksikan ke dalam sebuah kebiasaan, baik dalam berpikir maupun dalam bertindak. Kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan profesional, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara kafah membentuk kompetensi dasar profesi guru yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi, dan profesionalitas. Kompetensi guru memiliki beberapa jenis. 1. Kompetensi pedagogik. Nah, kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam hal pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Indikator kompetensi pedagogik antara lain yaitu menguasai karakter peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu, menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang dilakukan, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik, menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses pembelajaran dari hasil belajar, memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. Yang terakhir yaitu melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Selanjutnya ada kompetensi kepribadian. Nah, kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Nah, indikatornya yaitu bertindak sesuai dengan norma agama, hukum sosial, dan kebudayaan nasional, menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menunjukkan etos kerja bertanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru dan percaya diri, menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Yang ketiga ada kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali,
dan masyarakat sekitar. Indikator pengukurannya bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang dan masyarakat. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. Berkomunikasi dengan komunitas, profesi sendiri, dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain. Yang keempat, kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Indikatornya menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Berikutnya ada bentuk konkret atau contoh dari kompetensi dasar guru. Nah, salah satu contohnya yaitu kompetensi profesional. Contohnya, guru harus selalu mengupdate dan menguasai materi pelajaran yang disajikan. Persiapan diri tentang materi diusahakan dengan jalan mencari informasi melalui berbagai sumber seperti membaca buku, mengakses internet, serta mengikuti perkembangan dan kemajuan terakhir tentang materi yang disajikan. Dalam penyampaian pembelajaran, guru mempunyai peranan dan tugas sebagai sumber materi yang tidak pernah kering dalam mengelola proses pembelajaran. Kegiatan mengajarnya harus disambut oleh siswa sebagai suatu seni pengelolaan proses pembelajaran. Dalam melaksanakan proses pembelajaran, keaktifan siswa harus diciptakan dan berjalan terus dengan menggunakan metode dan strategi mengajar yang tepat. Guru menciptakan suasana yang dapat mendorong siswa untuk bertanya, mengamati, mengadakan eksperimen, serta menentukan fakta dan konsep yang benar. Oleh karena itu, guru harus melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan multimedia sehingga terjadi suasana belajar sambil bekerja, belajar sambil mendengar, dan belajar sambil bermain sesuai konteks materinya. Selanjutnya, alasan mengapa guru harus memiliki kompetensi dasar. Program kompetensi guru sangat penting bagi tenaga pendidik dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengajar profesional. Program kompetensi guru menjadi standar mutlak guru dalam meningkatkan kualitas mengajar. Agar tercapai tujuan pendidikan nasional, kompetensi guru juga bisa sebagai usaha pembinaan dan pengembangan profesi guru dalam bentuk pengembangan keprofesian berkelanjutan. Diharapkan guru tak lagi sekadar menyampaikan materi pembelajaran saja, tetapi lebih dari itu. Guru tak lagi sekadar menyampaikan materi pembelajaran saja, tetapi lebih dari itu, harus mampu memiliki sikap ing ngarso sung tulada ing madya mangun karso tutwuri handayani, di depan menjadi teladan, di tengah membangun karsa, membangkitkan semangat dan kreativitas, serta di belakang memberi motivasi, mengawasi, dan mengayomi. Nah, yang terakhir, kondisi apa saja sih
yang akan terjadi apabila guru tidak memiliki kompetensi dasar. Yang pertama, ketidaksesuaian disiplin ilmu dengan bidang ajar. Masih banyak guru di sekolah yang mengajar mata pelajaran yang bukan bidang studi yang dipelajarinya. Hal ini terjadi karena profesional kurangnya guru pada bidang studi tersebut. Yang kedua, kualifikasi guru yang belum setara sarjana. Konsekuensinya, standar keilmuan yang dimiliki guru menjadi tidak memadai untuk mengajarkan bidang studi yang menjadi tugasnya. Bahkan tidak sedikit guru yang sarjana namun tidak berlatar belakang sarjana pendidikan sehingga bermasalah dalam aspek pedagogik. Yang ketiga, program peningkatan keprofesian berkelanjutan guru yang rendah. Masih banyak guru yang tidak mau mengembangkan diri untuk menambah pengetahuan dan kompetensinya dalam mengajar. Guru tidak mau menulis, tidak membuat publikasi ilmiah, atau tidak inovatif dalam kegiatan belajar. Guru merasa hanya cukup mengajar saja. Nah, yang terakhir, rekrutmen guru yang tidak efektif. Karena masih banyak calon guru yang direkrut tidak melalui mekanisme yang profesional, tidak mengikuti sistem rekrutmen yang dipersyaratkan. Kondisi ini makin menjadikan kompetensi guru semakin rendah. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan tentang materi kompetensi dasar guru. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.